rectangle, ada berbitok. Nah, kita bisa pakai object manager buat milihnya. Kalau ngegeser-gesernya susah. Nampilinnya di sini window. Terus nanti cari aja Windows Manager, Object Manager. Nah, gitu. Kalau saya di sini tampilannya. Toolbars. Nah, ini property bar atau object manager. Nah, kalau udah kita klik finish. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti di sini lanjutin aja nih, kita bikin apa? Ininya bisa nggak kira-kira ini bisa bikin ini sendiri? Teman-teman. Bisa Kak, bisa Teh. Bisa ya, gampang ya. Jadi saya contohin aja kayak tadi, nanti teman-teman lanjutin. Nah, kemudian untuk yang tugas yang kedua, nah kan di sini kan ada Nah, di sini ada gambar lagi, gambar England Square, Gerard sama yang latihan cover majalah. Nah, ini jadi bahan-bahannya nih. Nah, sekarang kita mau buat yang gambar Gerardnya dulu nih. Kita masukin ke Photoshop. Nah, sama kayak tadi, kita buka lembar kerja baru, bikinnya yang ukurannya international paper karena A4. Kemudian kita masukin gambar Geraldnya. Nah, kayak gini bisa. Tapi berarti nanti jangan lupa di rasterize dulu layernya. Layernya di rasterize. Kemudian jangan lupa kuncinya dibuka. Ini backgroundnya dimatiin dulu aja. Nah, kita atur nih ukurannya seperti contoh. Di Ctrl T. Jangan lupa dipilih layar yang aktif. Nah, contohnya gimana sih? Nah, contohnya gini kan. Contohnya kan gini ya. Nah, kalau udah kita centang nih. Nah, di sini di contohnya itu kan backgroundnya agak ngeblur. Nah, kita pilih nih backgroundnya pakai quick selection tool. Biar yang kena backgroundnya aja. Nah, kayak gini.
Nah, kalau udah dirapiin lagi, nah ini kan rambutnya kena nih. Hmm. Nah, kalau misalkan pengen bikin efek kayak gini, muter kayak gini kan radial ya. Kita bisa pakai blur. Jadi udah setelah diseleksi, kita pilih filter, blur, Gaussian blur. Nah, kayak gini. Nah, terus nanti bukan Gaussian blur, salah. Filter, blur, radial blur. Nah, radial blur nanti di sini akan muncul blurnya mau bentuknya gimana, spin atau zoom. Nah, kita pilih yang spin aja, terus amount-nya 10 aja. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti kalau kita klik OK, secara otomatis background itu akan ke blur kayak goyang gini, kayak di contoh. Tuh kan. Kalau udah kita deselect. Nah, kita simpen si file Geralt ini ke bentuknya itu JPEG. Tapi sebelumnya kan di sini di contohnya ada tulisan football nih. Kalau kita ngedit gambar di Corel kan nggak bisa kan. Kalau kita naruh posisinya itu tulisan di belakangnya gambar, ya kan? Pasti ketutupan kan. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita seleksi dulu si Geralt ini atau backgroundnya bisa. Backgroundnya di backgroundnya di seleksi lagi kayak tadi. Atau misalkan langsung ke gambar Geraltnya juga bisa. Atau misalkan sebelum di spin, kita ke history dulu nih. Nah, sebelum di blur ya, kita kembali dulu ke keadaan sebelum di blur. Nah, ini kita inverse dulu nih. Kita inverse dulu, select inverse. Nah, nanti kan muncul nih posisinya yang bagian orangnya aja. Kita duplikat. Nah, duplikat biar di sini nanti ada gambar Geraltnya aja tanpa background. Nah, kalau udah, sekarang kita alih lagi nih, seleksi backgroundnya lagi. Nah, pastiin posisinya di layar Geralt. Nah, di seleksi lagi, kayak tadi. Kita seleksi gambar Geraltnya. Nah, kalau udah sama kayak tadi di filter, blur, radial blur. Pilihnya yang spin, good sama amount-nya 10. Lagi nih, kemudian di select. Nah, nanti
Untuk yang layar 1, kan di contohnya di sini ada tulisan footballnya nih. Kita bisa bikin tulisan football di situ. Pakai text tool. Aktifin text toolnya. Terus kita tulis di sini football. Kita tulis sini football. Langsung kecil. Karena warna hitam jadi nggak kelihatan. Kita ganti dulu jadi warna putih. Terus kita ganti fontnya. Setelah itu ukurannya pakai move tool. Biar ini apa jadi panjang. Set. Nah, aktifin move toolnya, kemudian transform. Transform. Taruh di sini. Nah, kan kalau kayak gini kan jadinya tulisannya ada di depan gambar kan. Kita taruh di layar tulisan footballnya ini di belakangnya layar 1. Kayak gini. Nah, jadi nanti tulisan footballnya ini kayak gini, ada di belakang tulisannya. Sebentar dulu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, jadi setelah tadi layar satunya itu ditaruh di atasnya football, nanti tulisan footballnya tuh akan berada di belakang layar 1 yang gambar Geraldnya aja tanpa background. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa lanjutin di CorelDRAW. Nah, ini di save dulu, save as, simpannya jadi PNG. Buka lagi CorelDRAW-nya, lembar kerja baru yang A4. Nah, jangan lupa di bleeding lagi. Kalau teman-teman di tools option nanti page size. Kalau saya di page layout di sini. Ya, nanti pilihnya di page size. Nanti di sini
ditambahin aja 0,5. Ini disesuaikan sama apa ya, objeknya ya. Kalau A4 kan mungkin 0,5 cm juga cukup. Kalau spanduk ya mungkin sekitar 5 cm karena ada yang ditekuk kan di luarnya. Kita klik 2 kali di rectangle tool, kemudian masukin foto Geraldnya tadi yang udah diseleksi. Isinya jangan ke kotak kan jadi kayak tadi. Nah, nanti ini kita bisa atur, diklik 2 kali, kemudian nah ini kita atur lagi ukurannya kalau misalkan kurang besar. Nanti di power clip ke kotaknya. Nah, udah di finish. Nah, kayak gini. Kemudian dilanjutin. Di sini bikin nanti bikin ininya, tulisan magazinnya. Nanti fontnya dicari ya, sesuaikan. Kemudian bikin tulisan edisi ini. Terus bikin kotak-kotak kayak gini, terus di power clip ini ya gambarnya. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan mau bikinnya di Corel Draw nih, kita bikin kotak kayak gini, warna merah. Nah, itu kan agak transparan ya. Kita bisa pakai kalau misalkan di Corel Draw tuh pakai transparansi tool. Terus pilihnya yang uniform. Nah, kayak gini. Kita bisa geser-geser biar tipisnya. Nah, tapi kalau misalkan bikinnya itu pengennya di Photoshop ya, kita bisa bikin kotak pakai rectangle tool kayak gini. Nah, terus kita warnain. Dari sini bisa warna merah. Nah, nanti kalau udah, kita aktifin move tool-nya. Pastiin kliknya layer yang kotaknya, yang rectangle tool. Di transform. Nanti di sini di sebelah kanan jadi bebas mau buatnya di Corel atau di Photoshop atau misalkan kayak tadi dilanjutin di Corel bisa. Nah, opacity-nya dikurangin nih. Yang digeser. Nah, jadi nanti transparan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain? Atau misalkan bingung di mana? Gimana teman-teman? Gimana, ada yang bingung atau yang gimana? Paham nggak nih kira-kira? Mas Rama, Teh Ida, Teh Cica, Raihan, Deval, Gipar, Indra, ada yang mau tanyain gak nih? Gimana Mas Raihan? Ada yang mau tanyain? Enggak, enggak ada.
Udah paham ya? Insya Allah. Oke, yang lainnya? Nah, ini udah cukup paham. Teh Ida, Mas Rival, Cica, Rehan, semuanya udah paham? Nggak pada idep-idep. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, beneran nih nggak ada yang mau ditanyain? Atau ada yang bingung? Paling nanti bingungnya teh kan saya pakai CS3 teh. Hmm. Pasti ada sedikit beda gitu. Kalau kayaknya sama deh Teh, kalau CS3 kalau untuk yang kayak tadi. Hmm. Hmm. Maksudnya kayaknya mungkin cuman beda apa ya? Di ininya aja di tabnya tuh Teh. Kan kalau misalkan CS3 kan tabnya kan harus diminimis dulu ya, biar bisa Ya. kelihatan yang lain. Paling itu aja sih Teh kayaknya. Pernah nyobain kayaknya sama Hmm. sisanya. Gitu. Soalnya waktu kemarin tuh kan eh apa tuh ya? Ada yang nggak ada gitu yang di CS3 Mungkin tempatnya aja kali ya. Emang apa yang yang nggak ada? apa tuh ya lupa. Autotune Teh. Iya, iya itu tuh Ya kalau CS3 nggak ada yang di autotune. Photoshop. Hmm. Mm-mm. Tapi kalau yang lainnya mah kayak filter mah ada blur ada, yang ganti warna jadi hue saturation ada, gitu Teh. Hari ini kita banyakin latihan aja dulu, gitu. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyain, saya mau jelasin tugasnya ya. Jadi seperti yang tadi udah saya jelasin, teman-teman. Nanti gini, oh iya satu lagi. Tadi kan kalau saya tadi contohin di apa ya di Photoshopnya kan buka lembar kerja baru kan, yang ukurannya A4. Nah itu kalau misalkan teman-teman mau ngedit sampai akhir itu di Photoshop. Tapi kalau misalkan contoh ya, kita pengen ngedit akhirnya di Corel tapi nggak ngatur kanvas juga nggak apa-apa. Misalkan langsung buka nih gambarnya di Photoshop. Bentar ya. Buka gambarnya di Photoshop. Terus nggak diatur dulu kanvasnya jadi A4 nggak apa-apa. Tapi nanti di Corelnya diatur jadi A4 gitu. Nah, misalkan kayak gini nih, tadi kan saya contohin dibuka di lembar kerjanya A4 dulu ya, dimasukin ke A4. Kalau misalkan teman-teman pengen langsung ngedit di sini di gambarnya nggak apa-apa. Jadi nanti gambarnya diedit, kemudian nanti dijadiin PNG, dimasukin ke Corel nggak apa-apa, gitu bebas. Berarti kalau misalkan tadi kan contohnya kan saya contohin kan di ini ya, dimasukin dulu ke yang sebentar space terus baret terus. Nah jadi tadi kalau misalkan yang sekarang saya berarti nanti ini diseleksi dulu nih backgroundnya. Kalau misalkan udah diseleksi backgroundnya, kemudian nanti di save as jadi PNG gitu teman-teman. Jadi boleh kayak tadi dimasukin ke lembar A4 dulu, baru diedit boleh. Atau misalkan pengen diedit dulu nih di Photoshopnya tanpa dimasukin ke keras A4 boleh. Gitu ini mah opsional aja. Kalau misalkan pengen lanjutin sampai selesai di Photoshop gitu. Nah untuk tugasnya seperti yang tadi sudah jelasin, jadi nanti ada dua di sini bahan satu sama bahan dua. Teman-teman nanti bikinnya itu sesuai dengan hasil jadinya kayak gini. Bisa dibuat di Photoshop sama di Corel, nanti disimpan jadi PNG. Nanti ukuran kanvasnya itu A4.
ukuran kanvasnya 4, jangan lupa di bleeding. Kemudian apalagi ya, di ekspornya jadi JPEG dan PDF gitu, dikumpulin nanti di tugas. Ini tugasnya saya kolomnya belum buat, tapi nanti kayak gitu tugasnya. Itu teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyain? Bisa di-download di folder materi ini ya, yang 9 Oktober. Gitu. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Terkait tugasnya? Atau materi? Kalau nggak ada, bener nih nggak ada yang mau tanyain. Atau saya tanya deh ke teman-teman. Kalau mau pengen apa ya, bikin efek si Geralt-nya ini itu jadi blur, background-nya kayak gini, pakai apa? Mas Rival, biar background-nya ini jadi blur. Pakai apa, Mas? Mas Rival? Atau Mas Rehan gimana nih? Kalau misalkan background ini kan mau blur nih, pakai apa kalau di Photoshop? Photoshop ada sih di setting blur, terus apa itunya apa gitu. Lu nggak hafal nama-nama itunya sih. Filter, blur, yang ini yang radial blur ya? Oke, betul. Terus kalau misalkan kita mau buat nih tulisan footballnya ini kan ada di belakang, nah digimanain dulu? Mas Rama, Mas Rama, halo Mas Rama. Teh Ida, gimana Teh? Biar tulisannya ini ada di belakang. Mas Rama gimana? Mau jawab? Bisa nggak dengar suara saya? Pakai apa Mas? Diapain dulu? Apanya tadi teh? Nah ini tulisan footballnya kan ada di belakang gambar nih. Biar kayak gini gimana caranya? Section dulu teh, itunya viralnya terus di Gak kedengeran Mas? Suaranya kecil. dulu teh itunya. Oh, mic-nya kurang ya? Diduplikat. Ya. Iya, betul Mas. Jadi nanti gambar ininya Geraldnya diseleksi, kemudian diduplikat, di Ctrl J. Nanti baru tulisan football dibuat, terus taruh di belakangnya gitu. Oke, makasih Mas Rama, Mas Rehan. Nah, eh, Teh Ida, kalau misalkan kita biar kotaknya ini kan ini agak transparan nih. Kalau misalkan di Photoshop pakainya apa? Nih kalau di Photoshop, oh ini layarnya aku tutup aku. Pakai opacity ya. Yang di layar di sebelah kanan itu nanti ada cari opacity. Atau kalau misalkan di Corel Draw namanya transparancy tool. Nanti carinya yang uniform. Gitu. Nah, oke. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita nyalain dulu videonya, kita mau sesi foto.